Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan Novia Adelia Ujilas dengan NIM 243 dan Nadia Tasya Amalia dengan NIM 250. Kami dari Prodi Informatika akan mempresentasikan mengenai analisa stigma masyarakat terhadap standar kecantikan di Indonesia. Yang pertama, saya akan membahas mengenai latar belakang dari penelitian ini. Jadi, penelitian ini didasari ketika kami melihat banyaknya keberagaman pada masyarakat Indonesia. Kami menyadari banyaknya wanita yang mengeluh akan penampilan mereka yang dianggap tidak memenuhi standar kecantikan. Hal tersebut bermula ketika masyarakat mulai menetapkan standar-standar kecantikan yang di luar batas wajar dan jauh dari kata menerima diri apa adanya. Dari sinilah, para wanita yang merasa dirinya tidak memenuhi standar kecantikan akan kehilangan rasa percaya diri mereka akibat sering diremehkan dan dibandingkan dengan wanita yang dianggap masyarakat sesuai dengan standar kecantikan mereka. Pandangan masyarakat terhadap standar kecantikan akhirnya berpengaruh di beberapa aspek kehidupan. Hal ini semakin menyulitkan wanita, seperti adanya persyaratan kerja yang mengutamakan penampilan fisik. Slide selanjutnya akan membahas mengenai kajian pustaka. Yang pertama akan kita bahas adalah kecantikan. Definisi kecantikan menurut John M. Ecolas dan Hasan Sedley adalah cantik merupakan suatu ungkapan untuk keindahan wajah dan biasanya digunakan untuk perempuan. Kecantikan wajah dinilai cukup penting dalam menggambarkan suatu kecantikan secara fisik. Selain wajah yang menarik, bentuk tubuh ideal dan kulit juga merupakan suatu bagian dalam kecantikan. Kecantikan kulit menyempurnakan suatu kecantikan fisik yang sudah terpancar dari wajah maupun tubuh seorang perempuan. Selanjutnya adalah definisi kecantikan menurut Tambunan. Tambunan mengungkapkan bahwa kecantikan dianggap sebagai hubungan sempurna antara objek, sikap, dan perilaku serta sukacita yang mulai dari dalam. Dengan demikian, inteligasi yang baik, kaya akan pengetahuan, cerdas, dan berwawasan luas, memiliki pikiran yang positif, maka seorang perempuan akan dipandang mengagumkan dan dapat memikat perhatian seseorang. Dengan demikian, kecantikan pada seseorang perempuan tidak hanya tercermin dari kecantikan fisik saja, tetapi juga intelektual dan perilaku. Yang kedua adalah standar kecantikan. Standar kecantikan yang berkembang di masyarakat dari dulu hingga saat ini mengalami perubahan sesuai dengan tren yang berkembang. Media massa memiliki peran yang cukup penting dalam terciptanya suatu pandangan terhadap kecantikan dalam masyarakat. Kecantikan yang ideal sebagai salah satu bentuk dari citra raga seseorang dapat terbentuk melalui proses persepsi baik dari wanita maupun pria dengan perantara media massa. Media massa memunculkan sosok seseorang yang dianggap memiliki kecantikan, sehingga persepsi masyarakat terbangun dari sosok seseorang yang selalu ditampilkan dalam berbagai media massa. Ketika seseorang selalu dihadapkan pada permunculan yang sama, maka orang tersebut akan memproses dan mencoba mengorganisasikan apa yang didapatnya menjadi suatu penilaian tersendiri dalam dirinya. Dari sinilah standar kecantikan mulai muncul dan ditetapkan oleh masyarakat. Metode penelitian. Jenis penelitian kami menggunakan penelitian kuantitatif. Untuk sampel dari penelitian ini adalah N sama dengan 27.930 dibagi 1 plus 27.930 dikali 0,01 mendapatkan hasil 99,64 dan dibulatkan menjadi 100 responden. Dalam metode pengambilan sampel kami menggunakan simple random sampling. Untuk teknik pengumpulan data kami menggunakan studi literatur dan angket atau kuesioner. Untuk variabel kita menggunakan variabel bebas dan variabel terikat. Dalam teknik analisis data kami menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, dan regresi linear berganda. Pada slide ini kami akan membahas mengenai analisa dari data kuesioner yang kami dapatkan.
Dari kuesioner yang kami dapat, diketahui bahwa banyak responden yang memahami tentang isu standar kecantikan. Mereka dapat memahami hal ini sebab isu ini sering dibahas di masyarakat. Selain itu, banyak di antara responden yang merasa percaya diri terhadap penampilan mereka. Hal ini cukup baik, sebab ada beberapa orang yang merasa tidak percaya diri terhadap penampilan mereka. Dari data yang didapatkan, dapat diketahui bahwa masyarakat merasa adanya ketimpangan sosial terhadap masyarakat yang memenuhi standar kecantikan dan tidak memenuhi standar kecantikan. Hal ini dapat kita ketahui dari adanya persyaratan pada suatu lowongan kerja, di mana pada persyaratannya disebutkan diutamakan orang yang berpenampilan menarik. Dari sinilah banyak masyarakat mengira bahwa memenuhi standar kecantikan sangatlah penting, sebab jika tidak, mereka akan dikesampingkan atau diremehkan. Selanjutnya saya akan membahas pertanyaan yang ada pada kuesioner. Jadi, pertanyaan pertama adalah tentang pemahaman. Dengan pertanyaan, seberapa paham Anda tentang standar kecantikan? Yang kedua adalah percaya diri, yaitu pertanyaan untuk masing-masing individu. Dengan pertanyaan, apakah Anda orang yang percaya diri terhadap penampilan Anda? Untuk soal nomor 3 adalah ketimpangan sosial. Apakah Anda merasa adanya ketimpangan sosial antara orang yang memenuhi standar kecantikan masyarakat dengan yang tidak memenuhi? Untuk soal keempat adalah memenuhi standar. Dengan pertanyaan, apakah menurut Anda memenuhi standar kecantikan masyarakat itu penting? Untuk pertanyaan kelima adalah mengubah penampilan. Dengan pertanyaan, apakah Anda ingin mengubah penampilan Anda sesuai dengan standar kecantikan masyarakat? 6. Sikap. Dalam hal ini, yang dimaksud sikap adalah dalam pertanyaan ketika Anda memiliki masalah dengan penampilan Anda, bagaimana sikap Anda? 7. Beban. Yang dimaksud beban dalam pertanyaan adalah apakah menurut Anda berusaha memenuhi standar kecantikan di masyarakat menjadi beban untuk Anda? 8. Kualitas. Kualitas yang dimaksud dalam pertanyaan adalah menurut Anda selain kecantikan fisik, hal apa lagi yang sebaiknya dimiliki oleh seorang wanita cantik agar dapat meningkatkan kualitas nilai kecantikannya? 9. Percaya diri orang lain. Yang dimaksud adalah jika tidak ada standar kecantikan yang diterapkan oleh masyarakat, apakah menurut Anda semua perempuan akan merasa percaya diri dengan penampilannya? Untuk teknik analisis data, kami menggunakan uji regresi linear berganda, di mana kami menggunakan 90% data sebagai data train dan sisanya atau 10% sebagai data tes. Untuk variabel bebas terdiri dari nama dan usia. Untuk variabel tak bebas terdiri dari pemahaman, percaya diri individu, ketimpangan sosial, memenuhi standar, mengubah penampilan, sikap, beban, kualitas, dan percaya diri orang lain. Dan kami mendapatkan hasil untuk intercept 19,5936 dan untuk koefisien masing-masing variabel. Lalu kami mendapatkan hasil untuk mean absolute error sebesar 1,292, mean square error 2,26139, root mean square error 1,50379. Yang terakhir adalah kesimpulan. Penelitian ini didasari ketika kami menyadari banyaknya wanita yang mengeluh akan penampilan mereka yang dianggap tidak memenuhi standar kecantikan. Hal tersebut bermula ketika masyarakat mulai menetapkan standar-standar kecantikan yang bermula dari media massa. Media massa memiliki peran yang cukup penting dalam terciptanya suatu pandangan terhadap kecantikan dalam masyarakat. Pada penelitian ini, kami mengkaji arti dari kecantikan dan standar kecantikan. Kami menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan jumlah responden 100 orang dengan menggunakan metode simple random sampling. Kami mengetahui bahwa dari kuesioner yang kami dapat, diketahui banyak responden yang memahami tentang isu standar kecantikan. Mereka dapat memahami hal ini sebab isu ini sering dibahas di masyarakat. Adanya ketimpangan sosial terhadap masyarakat yang memenuhi standar kecantikan dan tidak memenuhi standar kecantikan. Dari sinilah banyak masyarakat mengira bahwa memenuhi standar kecantikan saat ini sangatlah penting.
Hal penting yang harus kita lakukan saat ini adalah mengubah persepsi masyarakat terhadap standar kecantikan. Sebab, jika mengandalkan kecantikan secara fisik saja, maka tidak ada batasnya. Sebab kecantikan secara fisik bersifat relatif. Maka, pola pikir masyarakat harus berubah dengan memahami bahwa kecantikan sesungguhnya adalah kecantikan yang tidak hanya berasal dari fisik, tetapi juga dari perilaku, pola pikir, dan kecerdasan. Dengan begitu, masyarakat memiliki peluang untuk menjadi cantik dengan mengembangkan kemampuan mereka masing-masing. Terima kasih yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan atau salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.